cuman saya aja yang yang hidupnya kayak gini, Gus. Kenapa Bang? Kalau bagi saya itu begini, Bang. Orang itu akan menempati tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu sampean itu menyesali posisi dan tempat sampean saat ini hanya karena melihat orang lain. Gitu. Karena apa? Karena setiap tempat dan posisi yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah tempat dan posisi yang terbaik bagi kita menurut pandangan Allah. Begitu Bang. Makanya saya itu tidak pernah saya itu bukan tidak pernah ya, saya berusaha untuk tidak membeda-bedakan orang itu hanya dari status sosialnya. Enggak. Cuman orang yang bisa berteman dekat dengan saya, yaitu adalah orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Begitu. Kalau pemikirannya monoton, kemudian pemikirannya kolot, ya tidak mungkin bisa dekat dengan saya gitu. Kenapa? Karena dunia ini berputar dan terus berjalan. Jadi pemikiran-pemikiran yang monoton, pemikiran-pemikiran yang kolot itu sudah tidak berlaku. Apa Gus namanya Gus? Open minded ya Gus? Cara Madura open minded. Open minded. Open minded. Cuma cara Madura open minded ya Gus. Assalamualaikum. Bahasa Jerman Barat. Ya tapi Gus ya, izin ikut ngomong Gus. Monggo. Ya tapi alhamdulillahnya kan kalau sekarang sudah mereda tuh demam-demam Habib-Habiban tuh sudah sedikit tereduksi kan, sudah sedikit terkurangi itu. Kalau dari habis COVID itu kan bener-bener luar biasa itu euforianya, bahkan sampai bagaimana para muhibin itu menganggap dirinya lebih tinggi daripada yang nggak muhibin. Saya itu herannya begini teman-teman ya, dari dulu mereka ini selalu ya ngiming-ngimingin duit mulu. Siapa yang berani berdebat? Saya kasih 100 juta. Siapa yang bisa membuktikan kalau Ratib Al-Hadad itu Ratib Arifai, saya kasih uang 200 juta. Pokoknya berbau duit semua. Dulu sama almarhum Tengku Qori itu, siapa yang berani berdebat dengan Tengku Qori, saya kasih mobil Pajero. Sekarang siapa yang bisa mendatangkan nakib internasional, saya kasih 50 juta. Apa narasi itu? Kayak bocil gitu loh, kayak bocil main slot gitu loh. Padahal Habib itu. Nah iya, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allah sendiri itu mewajibkan bersifat fatonah, cerdas. Dan durianya Kanjeng Nabi itu akan mewarisi kecerdasan baginda Nabi. Maka kalau narasinya kayak begitu, bagaimana orang mau percaya? Ya, padahal salah satu keunggulan Rasulullah itu kan hujahnya kuat ya Beb ya. Hujahnya itu kuat. Apa ya? Bocah Habib lah. Bocah Habib. Apa Gus? Bocah. Enggak, Rasulullah itu kan terkenalnya kan begitu. Kalau saya baca Sirah Nabawiyah itu kan begitu. Hujahnya itu kuat. Terus kalau berargumentasi itu debat itu enggak pernah kalah kan begitu. Maksudnya bisa. Bahkan Al-Qur'an sini satu contoh ya, ketika Nabi Muhammad itu berdebat dengan pembesar-pembesar Quraisy tentang masalah ketuhanan. Orang Quraisy itu logikanya begini, loh, justru kami ini yang lebih masuk akal
kalau Tuhan kami ini banyak. Jadi kalau Tuhan kami banyak itu, maka semua urusan kami itu selesai. Ada yang ngurusin masalah hujan, ada yang Ada ngurusin divisinya. masalah rizki, Ada divisinya, ada yang siap. iya, gitu. Nah kemudian dibantah oleh Nabi. Logikanya dari mana? Coba kamu pikir. Ya, kalau kamu punya Tuhan lebih dari satu, ya kemudian Tuhan kamu itu memerintahkan masing-masing dengan perintah yang berbeda kepada kamu, apa kamu bisa menjalankan itu? Misalkan Tuhan yang satu nyuruh kamu ke timur, Tuhan yang satu nyuruh kamu ke barat, Tuhan yang satu nyuruh kamu ke utara, mau kemana kamu? Nah disitulah letak kalahnya. Iya, macam begini Gus. Macam begini Gus. Sebenarnya kan standarisasi seleksinya itu Tapi di Quran Nabi nggak itu- pernah, Nabi nggak pernah bilang begini. Coba buktikan. Saya kasih 50, Tunjukkan saya kasih mana. 50 dirham. Nggak ada, nggak ada. Tapi begini Gus. Tapi yang menarik kan begini Gus. Kalau soal ahli atau turunan kan di ayat-ayat khobariyah ya Gus ya, tentang kabar, tentang menceritakan soal Nabi Nuh, bahkan Kan'an yang anak kandungnya sendiri, ketika dia tidak sejalan, tidak seakidah dengan Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh mengatakan ya Allah ya Tuhanku sungguhnya dia ahliku, dibantah kan Gus, kan dibantah itu Gus. Maksudnya ketika standarisasi seleksinya itu harusnya mudah bagi kita kaum-kaum yang non Habib ini ya. Kan mudah. Kita melihat ayat itu berarti kan kita tinggal lihat apakah benar kalau Rasulullah itu bersikap mulia, diolok-olok tidak membalas, diolok-olok malah tersenyum, disawat dilempar kotoran enggak balas. Kenapa ini aja kenapa ini didebat oleh Ghazali, sama Ghazali dibilang pendek umur kan begitu kan. Rasul tidak begitu kan gitu. Kenapa tidak seperti datuknya begitu kan begitu Gus. Gampangannya sebenarnya gitu seleksinya. Ya Bang Ridwan, ini kan Iya, maksudnya sifat wajibnya Rasul itu kan memang apa namanya, fatona gitu ya, siti amanat tabligh fatona. Nah terus yang ngaku-ngaku sebagai keturunannya, bahkan ketua Robitohnya aja hukum makruh aja nggak tahu. bongol. Terus Bahkan keturunannya ngikut yang semua. aku bongol gimana? Aduh, bongol. Jadi saya ingat pidatonya Taufik Assegaf tuh nyuruh Gus Muafik belajar nyisir dulu sebelum berceramah. Lah terus kenapa dia nggak belajar Iya. hukum makruh dulu sebelum Ad berceramah? hominem kan? Ad hominem kan? Tidak bisa membangun argumentasi dan narasi kan? Begitu itu sangat tidak sesuai dengan datuknya kan gitu kan? Rasulullah sangat jago dalam berargumentasi gitu. Pintar Kenapa dalam segala begitu? hal. Keturunan Cerdas juga ya, nggak bukan mungkin. pintar beliau. Iya. Cerdas, iya. Hasan dan Hussein cerdas Hasan dan Hussein cerdas kan begitu. Hasan dan Gus Hussein Hasan, cerdas. saya mohon undur diri dulu Gus ya. Yang jelas begini Gus, apa Rasulullah mudah-mudahan tetap terjaga keturunannya, tidak apa namanya, tidak sebagaimana Amin, amin. dibicarakan oleh orang-orang di luar kita sebagai pengikut ulama, pengikut sahabat, tabi'in dan sampai menyambung Rasulullah. Itu kita tetap lurus ke sananya Gus. Jadi mudah-mudahan ke sananya kita ke lurusnya tetap itba ke Rasulullah tetap kuat. Mudah-mudahan itu yang doa kita bersama, mudah-mudahan tetap lurus ya kita. Ihdinas siratal Amin, mustaqim. amin. Amin. Sementara gitu aja Gus, kita sambung di luar kesempatan. Terima kasih Gus sudah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bang Fanani dan teman-teman yang lain, termasuk Bang Ridwan, memang ada hadisnya Nabi itu bersabda begini, tentang masalah fitnatus sarra, ya, yang berkaitan dengan ayat yang menceritakan tentang Kan'an putra Nabi Nuh. Begini, dakhalaha takhruju min tahti qadamai rajulin min ahli baiti. Sebab musabab terjadinya fitnah sarra itu akibat dari perbuatan salah seorang di antara keturunanku. Yaz'umu annahu minni, dia mengklaim bagian dari aku. Falaisa minni, maka dia bukanlah bagian dari aku. Innama awliyaiyal muttaqun, orang-orang yang menjadi bagian dari aku atau wakil-wakilku atau pewaris-pewarisku itu al-muttaqun, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini kita bisa mengambil kefahaman bahwasanya hubungan teologis, ya, hubungan keimanan itu lebih kuat daripada hubungan biologis, hubungan darah. Artinya hubungan darah itu akan semakin kuat apabila dilengkapi atau didukung dengan hubungan teologis, dan hubungan biologis itu akan rapuh, bahkan akan terputus apabila tidak didukung, tidak dikuatkan oleh hubungan teologis. Begitu teman-teman. Sepakat sih, sepakat itu masuk akal. Maksudnya ketika hadis itu digunakan untuk berhujah dengan golongan-golongan Ba'alawi, sebenarnya selesai mereka sudah. Ya gimana ya Gus ya, dari caranya mereka jalan, berdiri, masang wajah-wajah sengah gitu, aduh. Ih, gemes. Tapi memang polemik awalnya memang dipicu oleh Gus Tuba waktu itu. Framingnya kan begitu kan, Gus Tuba yang waktu ada acara di pondok pesantren Gusmi itu kalau nggak salah. Terus tidak salim, tambah yang Habibnya itu yang salim, terus dicerca, terus muncul Kiai Imad akhirnya kan begitu. Jadi masih harusnya kita bisa melihat mana yang wali beneran gitu loh Gus. Iya kan, maksudnya terbongkar lah dengan Gus. Ketika Gus Tuba dicercar orang banyak, adab, ternyata akhirnya keluar kan begitu, mencuat. Sebenarnya kata Kalau keluarga dan keturunannya Gusmi itu ya memang berbahaya teman-teman, karena Gusmi itu bukan hanya ulama Indonesia, ulama internasional pun itu mengakui kewaliannya Gusmi. Nah, kemudian keturunannya itu berbahaya kalau ke sana. Dan benar juga kata Bang Ridwan gitu loh. Kan semenjak kejadian Gus Tuba itu kan, nggak lama dari situ polemik nasab, ya kan? Bisa juga itu dimaknai sebagai bentuk konsekuensi dari kejadian itu gitu, ya kan? Polemik nasab ini konsekuensi dari kejadiannya Gus Tuba, itu bisa juga. Lagian kalau menurut saya sih kualat Gus Dur mereka tuh Gus. Oh iya, mereka bermubahalah waktu itu. Pimpinan FPI itu Habib Rizik Syihab itu bermubahalah. Tahun 2003 pun di 2003, 23 tahun yang lalu, si Rizik mengatakan Gus Dur buta mata buta hati. Ngeri loh perkataan itu waktu live di TV One waktu itu. Iya oh, itu minta mubahalah kan. Kok bisa ngaku zuriyah baginda Nabi, orang si Rizik aja sekolahnya di SMP Kristen. Nah kalau itu sih nggak jadi acuan Om ya, ketika dia harus menjalani hidup seperti apa itu
itu nggak bisa jadi ukuran. Kita objektif ya Gus ya, kita objektif Gus ya. Mau dia pernah sekolah di Katolik atau apa, itu no meter gitu loh. Itu enggak jadi ukuran. Tapi yang menjadi ukuran adalah bagaimana dia bisa berakhlak. Itu yang menjadi ciri dari Rasulullah, itu akhlaknya mulia. Ya itu yang jadi barometer sebenarnya. Kalau kita menggunakan gimana jadi keturunan Rasul, dia pernah sekolah di sekolah Katolik, itu nggak bisa jadi dasar argumen kita itu nggak bisa gitu. Iya, Tapi kalau Ridwan, ini kayaknya ada yang mau naik ini, Bang Muhammad. Silakan Bang. Bang Muhammad, silakan. Gimana Ki Abdillah? Sehat Ki Abdillah? Assalamualaikum, sehat-sehat, sehat afiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, saya masih di majelis nih. Berarti ya Gus, berarti dulu perkataan Nikita Mirzani itu benar ya, kalau memang ngaku keturunan Nabi, tes DNA dulu. Habib itu penjual obat dan minyak gitu. Jadi inget omongan itu saya. Aduh. Itu mulutnya Nikita Mirzani dulu mengguncang se-Indonesia loh, nyuruh Habib tes DNA itu. Ya begitu, kita berjadinya juga mengandang juga Iya. Enggak, tapi yang keren tadi tuh Ghazali sih. Teman-teman, Keren sih. teman-teman, jangan bawa-bawa Nikita Mirzani apa teman-teman. Masa iya judul Nabi kualat Nikita Mirzani, kan nggak match gitu loh teman-teman. Orang mau serius ngedengerin. Tak pikir teman-teman itu ada yang penting nih Gus yang ngomong. Ternyata satir. Masya Allah. Masya Allah. Astagfirullah. Ternyata mulutnya Nikita Mirzani mengguncang se-Indonesia, nyuruh Habib tes DNA. Nah, berarti begini, Kang Fanani, berarti kebenaran itu manakala itu dibicarakan oleh anjing sekalipun, dia tetap kebenaran begitu. Ya, walaupun Nikita Mirzani punya image yang buruk ketika dia mengatakan kebenaran, itu kebenaran begitu. Iya. 1+1, mau pemabuk yang bilang 2, ya sama profesor juga bilang 2 begitu. Jadi kebenaran itu pasti sifatnya pasti sama. Absolut. Sifatnya itu absolut. Sorry, absolut. Sifatnya itu absolut gitu. Enak Gus, kalau ngomong sama orang pinter-pinter nih enak Gus. Ini Gus, Kumpulan ngomong soleh, asik. ini ada yang bilang yang akun Bang Aziz, kasihan ini pengangguran semua. Sorry bro, saya bukan pengangguran, gaji saya Begini sebulan Bang itu sampai Fanani, 8 juta. Bang Fanani, begini, Iya. ya kan? Lebih hebat pengangguran Bang Fanani. Kenapa? Kalau mereka Tidak menuduh ibu, kita ya. kalau dia menuduh kita pengangguran ya kan? Kan hebat. Pengangguran aja bisa nyantai, Ditonton. ngerokok, ditonton lagi. Pengangguran ditonton, dia kalah sudahan. Tenang Bang Fanani, Pak tenang beda Allah Pak Mas Fanani, Pak tenang beda Allah. Beneran. Bener. Karena gini loh Bang Dia Fanani. nonton orang Bang Fanani. nganggur. Karena begini Bang Fanani, Allah itu berfirman, ya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satupun makhluk di muka bumi ini yang rizkinya itu nggak dijamin sama Allah. Jadi mereka mau menuduh kita pengangguran, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, wong dijamin sama Allah kok. Pak Dijamin tenang sama Mas Fanani, Iya, Pak tenang Mas Fanani, Pak tenang. Langsung Bang Ridwan, Areng. Bang Ridwan. Kalau Dalam. ada ini ya kan. Nah, terus ada ini ya. Nah, sudah
petenang. Gimana Mas Fanani? Gimana? Ya, mohon maaf ini buat akun Aziz, Bang Aziz ini ya. Saya juga mohon maaf, bukannya pamer gaji saya memang nggak sebanyak orang-orang lain, tapi satu bulan penghasilan tetap saya 8 juta. Terus penyewaan kostum segala macam untuk bulan Agustus ini pun sudah keluar 600 setel. Belum lagi Alhamdulillah. belum lagi DA Ya Allah. Segala puji bagi Allah. dan saya pun berprofesi, meskipun dulu saya seorang pernah jadi santri, tapi saya sekarang jadi seorang seniman dan gajiku sekali manggung pun 1.500.000. Oke. Aman aja Fanani, aman aja. Loh, kita ini orang yang menikmati hidup Bang Fanani, santai aja. Dibilang apapun ya sudah, cuman dibilang ini. Ya mana ada orang kerja jam segini itu Om Fanani. Aneh aja orang kerja jam segini tuh. Itu maksud Ini waktunya saya. kita istirahat. Ini kita istirahat, berekreasi, berkumpul sama orang-orang soleh di sini. Ya, aman aja Bang Fanani, aman. Gini Bang Fanani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu berkata begini, ya, imshi fi tariqatillah fala tubali ahadan. Tetaplah kamu berjalan di jalan Allah, jangan pedulikan siapapun. Orang mau menarasikan kita seperti apa, ya bodoh amat, karena kita nggak mencari ridho mereka, yang kita cari ridhonya Allah. Kita nggak mencari penilaian mereka, yang kita cari itu penilaian Allah, itu aja. Coba bayangkan Bang Fanani ya, saya itu sudah hampir 5 tahun. Saya sudah hampir 5 tahun istiqomah setiap jam 8, jam 9 itu bersama dengan teman-teman mengkaji kitab-kitab nasab. Padahal ya, difitnah ini, difitnah itu, digiring ini, digiring itu, di framing begini, di framing begitu, nggak ngaruh buat saya. Nggak ngaruh buat saya. Tetap aroko, tetap ngopi, tetap laptop, odi. Betul. Orang kemarin aja saya itu nggak kerja tuh libur selama 6 bulan, ya tetap makan, anak istri tetap terjamin. Iya. Gitu. Ini siapa nih? Mau kalah, Bang Anu nggak mau kalah, kopinya keluar juga. Kopinya keluar juga. Ayo, Nggak mau kalah Gus, Bang Anu Gus. Alhamdulillah ini. Keluar kopi juga Gus. Oh. Saya juga ngopi Gus dari tadi tuh Gus, Iya. sampai tumpah-tumpah Gus. Saya itu kan selalu bilang begini teman-teman ya. Saya tidak mendukung siapapun secara personal. Saya tidak mendukung Kiai Mat secara personal. Saya tidak mendukung Mbak Alawi secara personal. Tapi saya menikmati perdebatan ini. Kenapa? Karena perdebatan ini mengangkat sebuah disiplin keilmuan yang belum pernah diajarkan. Kan tidak ada disiplin ilmu nasab itu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun non formal termasuk pesantren. Oleh karena itu, saat inilah kesempatan kita untuk ikut belajar memahami ilmu nasab. Kan begitu. Nah, Ya kalau mereka kepanasan, ya urusan mereka. Wong kita menikmati kok. Kan gitu. Kalau umpamanya saya dikatakan, wah kamu itu nggak bisa baca kitabmu salah-salah. Nah, wong saya masih belajar. ya monggo dibenarkan kan begitu. Kalau aku salah ya monggo dibenarkan. Itu Orang dia.
Itu dia. Ini loh. Lah anehnya yang mengoreksi saya kok nggak paham-paham. Bisa mengoreksi kalimat yang saya baca, tapi tidak bisa memahami maknanya. Lu itu kan ruwet itu. Ya Allah. Lah Aziz, ulah tuh diongke Aziz. Jago men lolos Aziz. Montan dia sih kebengakan dia tang beres banyak Aziz. Kabit mari panen kok Aziz. Wah, Bila akhirnya banyak beres. bilahi haram nih banyak nang nase. Bilahi haram. Kenapa tapi Gus ya? Orang Madura itu selalu bilang haram, nggak bilang halal ya Gus. Bilahi haram. Kenapa nggak bilahi halal? Ya. Artinya kan begini. Meyakinkan bahwasanya diri kita ini ketika mengatakan tang beres banyak haram reh. Artinya haram apa? Haram kalau saya berbohong gitu loh. Iya itu tapi jadi jokes itu Gus. Iya. Saya kan saya kan keturunan Madura yang hidup di Surabaya Gus. Ketika keperucut ngomong haram haram terus halal kapan Betul. Jadi itu jadi jokes memang. Orang Madura ini apa-apa haram, apa-apa haram. Mau nggak ada yang halal gitu. Soalnya setiap ngomong haram reh billahi haram reh kan gitu. ayo obe ayo haram jangan ngocak haram gitu ya. Halal reh billahi halal gitu. Langki Gus. Re Aziz re pun tak menang. Apa tak menang Ziz? Mon bentak kenyang Ziz entar kena boy Ziz tang beres banyak Ziz. Engko bejaran ki banyak, ongku bilahi ki banyak nang Ziz. Amin. Bang Fanani, narasi seperti itu narasi yang sudah disampaikan berulang-ulang sejak hampir 5 tahun yang lalu. Gitu. Padahal fakta realitanya room-roomnya Kabib itu 24 jam. 24 jam teman-teman. Bayangin tuh. Dua 24 jam. Lah kita kan enggak. Kita kan siang enggak live kita. Kita siang tidur, istirahat. Ada yang kerja. Kita live-nya malam aja. Duh. Sampai kiamat kurang 2 hari, kurang sehari ketemu Om, tenang aja Om, masih kurang 2 hari, kurang sehari ketemu nanti Om, tenang Om. Nah, sekarang gini loh Bang Aziz, ya kan? 2 pertanyaan kami aja. Jangan sampai kiamat. Ini sudah hampir 5 tahun aja kau tidak bisa jawab. Ayo coba kau naik. Aku punya 2 pertanyaan. Naiklah Ziz. Kira-kira kau bisa jawab nggak? Lau naiklah Ziz todus Ziz. Wah, todus ke sapu ke Ziz. TDS itu Mbak, todus. Bu dokter ini siapanya sampean Gus? Oh, pengabarnya kuat Gus ini. Ya Allah, tapi keren ini Gus. Tadinya kita awalnya Cek torok Bang Idola, Cek torok Bang Idola ada mau berdedok Bang Idola ini. Tapi keren lah nih Gus. Tadi awalnya kita sempat fokus kepada kesalahan-kesalahannya Pak Alawi, tapi tadi sempat akhirnya masuk kepada poin sesungguhnya gitu loh. Bahwasanya kita sudah dijamin oleh Allah. Sudah itu bagus itu Gus. Maksudnya awalnya kita bergibah ini. Terus tapi dapat poinnya, alhamdulillah lah. Ya karena ada Kiai Abdillah ini saya malu karena Kiai Abdillah ini kalau live itu ngajinya tasawuf teman-teman. Kalau kita nggak, aduh malu teman-teman. Malu. Ayo Kiai. Ini guru kita ini teman-teman. Sampai perhatikan kalau live beliau itu ngajinya kita tasawuf luar biasa teman-teman. Kalau makan aja kelihatan manis loh. Anjay. Makan aja kelihatan manis apalagi menyampaikan narasi.
Mas Manani, kapan lagi kita bisa ngomong anjay ke Gus-Gus kan? Kan kalau di pesantren dikeplak kepala kita kan. Lah di sini kan nggak apa-apa, anjay manis. Saya udah nggak berani ngomong nasab lagi, Gus. Kenapa Kiai? Saya mau dibunuh, Gus. Masih mau? Awas kamu ya. Masih saya mau? bunuh kamu. Saya hilangkan nyawa kamu. Loh, kok sampai segitunya ya? Ya itu, Kiai. Saya bilang ini saya record ya kamu. Saya bawa ke Polda kamu. Cuma Oh, saya mikir bagus. lagi. Saya mikir Bagus lagi. kalau dibawa ke Polda. Loh enggak, saya yang bilang kayak gitu. Saya bawa kamu record ini ya, saya bawa ke sana pengancaman kamu. Ayo, wah kata saya ini bukan manusia udah. Ya sudahlah, saya anggap saudara sajalah. Iya. Ya saya perpanjang. Tuh. Cuma maksud saya sampai segitunya ya. Ya begini, Kiai. Sudah habis banyak itu Kenapa? Yai. Sudah habis Kenapa banyak. orang- Soalnya sudah habis banyak orang-orang- Yai. Itu dikuasai oleh keluarga baginda Nabi dari jalur Bani Hashim, Bani Muthalib. Sehingga pembunuh bayaran manapun itu nggak ada yang berani menjalankan misi untuk membunuh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di dalam keluarga Nabi Muhammad itu luar biasa. Ada Sayyidina Hamzah. Ya kan? Sayyidina Hamzah itu pendekar ulung itu. Kemudian yang kedua ada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu jago pedang, nggak terkalahkan itu. Gitu. Jadi mereka berpikir kalau kita membunuh Muhammad, dihabisin keluarga kita semua tanpa ampun sama mereka, gitu. Nah itu loh. Nah, Gitu. betul Gus. Nah, Yang kemudian sampai di akhirnya ya mereka itu bersekongkol bukan untuk membunuh, tapi untuk merayu Nabi Muhammad dengan apa? Dengan uang, dengan harta, tahta dan wanita. Akhirnya dipanggillah Nabi Muhammad itu oleh pamannya Abdul Muthalib. Ketika datang ke rumah pamannya Abdul Muthalib, ternyata Abu Thalib ya. Ternyata di situ sudah ada pembesar-pembesar Quraisy. Lalu pembesar-pembesar Quraisy itu dipersilakan, silakan kamu bicara kepada ponakan saya. Karena saya yang menjamin keselamatan ponakan saya, kata pamannya Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ali. Nah, kemudian di situ orang Quraisy bilang, Muhammad, apa yang kamu inginkan dari penyebaran dakwahmu ini? Kalau kamu ingin harta, aku akan kumpulkan harta seluruh Bani Quraisy ini untuk aku serahkan kepada kamu. Atau kalau kamu menginginkan wanita, akan aku kumpulkan wanita-wanita cantik dari kalangan bangsa Quraisy ini untuk aku nikahkan dengan kamu. Atau kalau kamu menginginkan tahta, kamu pengen jadi raja, maka saya akan mengangkat kamu sebagai pimpinan tertinggi Bani Quraisy ini, asalkan kamu berhenti dari dakwah kamu. Apa kata Nabi? Jangankan itu semua, seandainya paman, matahari engkau letakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti berdakwah. Gitu loh. Nah, prinsip kita di situ, Kiai. Mereka mau ngapain aja, kita nggak akan berhenti berdakwah. Gitu loh. Nah, sampai pada akhirnya janji Allah itu tertunaikan. Janji Allah terjadi. Intan surullah yansurkum. Kalau kamu itu istiqomah menjalankan dakwah untuk meninggikan kalimat Allah, yansurkum, maka Allah akan membantu kalian, gitu loh. Nah, ketika Nabi itu akhirnya diintimidasi melalui apa? Melalui sahabat-sahabatnya, karena nggak ada yang berani. Jadi sahabat-sahabat yang jadi korban. Nah, karena sahabat-sahabat Nabi yang menjadi korban, ya, maka akhirnya Allah perintahkan Nabi untuk berhijrah ke Madinah.
Tapi mohon maaf, perlu diingat, kenapa Allah itu perintahkan Nabi hijrah ke Madinah? Itu dalam kitab Nurul Absor diceritakan bahwasanya sebelum Nabi itu hijrah ke Madinah, ada beberapa orang-orang Madinah itu datang ke Mekah untuk ziarah Mekah. Sekarang kan disebutnya haji, dulu kan ziarah Mekah. Itu memang tradisi bangsa Arab. Nah, ketika nyampe di Mekah, lalu mereka ini mendengar bahwasanya Nabi Muhammad itu dipersekusi, diintimidasi oleh bangsa Quraisy, di mana bangsa Quraisy ini adalah keluarga kerabat dari kakeknya Nabi Muhammad. Sementara orang-orang Madinah ini yang mendengar cerita itu adalah keluarga dari neneknya Nabi Muhammad. Neneknya kan dari Madinah. Lalu apa kata paman-pamannya? Muhammad, kalau paman-paman kamu, kerabat-kerabat kamu dari jalur nenek kamu mengintimidasi kamu, mempersekusi kamu, bahkan menyakiti kamu, pulang ke Madinah, tinggal di tempat nenek kamu, kami paman-paman dan kerabat-kerabat dari nenek kamu akan melindungi kamu. Nah, di situ Allah perintahkan Nabi ke Madinah. Makanya sampai sekarang itu jadi tradisi, teman-teman. Biasanya yang membela kita itu adalah keluarga dari ibu kita daripada keluarga dari bapak kita. Biasanya begitu, gitu loh. Anu ya, sudah nas itu ya Gus ya, sudah nas. Ya bukan. Tapi bukan begini nas, ya, Gus. bukan. Tapi begini Gus. Tapi yang menarik itu kan begini Gus. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu ditentang oleh bangsa Quraisy itu kan apa? Suku Quraisy itu karena mengganggu terancamnya kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi mereka, gitu kan. Bisa jadi ketika terbukti apa yang menjadi tesisnya Kiai Maduddin itu membuat mereka rungkat gitu Gus, rungkat secara ekonomi juga, makanya mereka marah. Akhirnya jualan airnya nggak laku Gus. Akhirnya jualan sorban yang beli di pasar Ampel itu nggak jadi 5 juta lagi, itu kan bahaya. Itu ada kerugian ekonomi di situ begitu Gus. Saya rasa itu selaras dengan apa yang terjadi saat ini dan di era Rasulullah begitu. Kalau ya Gus Hasan, tolong diganti, saya jangan diperbesar. Raden Aji yang besar, saya yang kecil saja. Nah, cocok. Lanjut. ya jadi begitu. Jadi kemungkinan ketika Yai Dila ini berargumentasi, kalau sampai rungkat mereka golongan Mbak Alawi ini sorbannya 5 juta itu nggak payu nanti, itu bahaya itu kan begitu. Enggak, yang saya bilang air yang harganya Rp1.800 dijual 5 juta itu nggak payu nanti, itu bahaya, itu sudah pula banyak masalahnya Gus. yang saya bingung kenapa sampai semangat girohnya itu untuk membunuh gitu. Ya karena mereka sudah habis banyak investasi Yai. Mereka para muhibin ini sudah jual tanah. Enggak, Kalau mereka dalam room itu kan kita hanya berbeda pandangan, berbeda pendapat saja. Saya sesuai dengan apa yang saya lagi baca gitu doang intinya. Lalu saya diarahkan gini sampai dia bilang begini, Gus Hasan. Ini saya tanyakan ke Gus Hasan. Apakah benar Gus Hasan menghinakan Syekh Ali Jumu'ah? Lalu saya jawab begini. Selama saya di room beliau, saya belum pernah mendengar beliau menghinakan para ulama. Ya sudah, kalau memang betul Gus Hasan menghinakan Syekh Ali Jum'ah, saya akan keluar dari rombongannya Gus Hasan. Saya bilang begitu sama mereka. Sekarang pertanyaan kepada Gus Hasan, apakah benar tuduhan mereka menampilkan video bahwa Gus Hasan menghina Syekh Ali Jum'ah? Gitu Gus. Ada nggak videonya yang keluar dari lisan saya? Mereka menampilkan video, cuman saya timpah lagi video Habib Bahar, saya timpah lagi. Enggak, video saya yang menghina Syekh Ali Jum'ah. Ada nggak? Saya tidak menemukan itu. Dia bilang Nggak ada. dia ada kalimat dia kalimatnya kan gitu ya. Si Hasan Keriting itu bilang bahwa Syekh Ali Jum'ah hanya bermodalkan sorban saja besar. Kata saya nggak mungkin beliau ngomong kayak gitu. Kalau Itu beliau ngomong kayak gitu, saya akan keluar dari rombongan beliau. Saya bilang itu gitu. kan
itu kan fitnahannya Kiai Fatah kepada saya. Itu fitnahannya Kiai Fatah kepada saya. Padahal ini ada Raden Aji nih yang sering saya katakan hanya bermodalkan surbannya yang besar sehingga ilmunya kecepit di lipatan surbannya itu Kiai Fatah. Bukan Syekh Ali Jum'ah. Ya, karena Bukan Syekh Ali saya- Jum'ah. Ya, karena selama ini saya mengikuti tidak pernah menghinakan para ulama. Saya hanya mengatakan begini, Syekh Ali Jum'ah ketika mengatakan ya, bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu sabit bil ijma', itu kan mengikuti perkataan daripada Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Nabahani, ya. Gitu loh. Nah, apakah perkataan dua orang ini, Syekh Ali Jum'ah dan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini bisa dikatakan kalam isbat? Kan tidak. Gitu loh. Ya, artinya Lalu, saya memandang begini, saya memandangnya gini Gus, kita tetap menghormati beliau sebagai ulama Mesir. Hanya saja dalam hal ini berbeda pendapat gitu loh. Yang saya pahami hanya saja dalam hal ini Gus Hasan ini berbeda pendapat dengan beliau. Kan tidak berbeda pendapat itu bukan berarti kita mengingkari keilmuan beliau, kan gitu. Pemahaman saya. Cuma mereka mengarahkan ke arah situ sehingga kamu di mana kamu? Saya bunuh kamu. Saya bilang profil saya asli, akun saya asli, alamat saya jelas. Orang sini kenal siapa saya. Minta WA saya kasih nomor WA, silakan. Kalau datang ke rumah saya mau kopi darat, ngobrol. Justru marhaban. begini Kiai. Justru begini Kiai. Kenapa kok saya itu saya sering mengatakan begini, kita berbeda pendapat dengan siapapun itu boleh, termasuk dengan guru kita, orang tua kita itu boleh. Karena saya berpedoman kepada apa? Kepada makalah yang termaktub di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Di situ ada makalah begini, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Menghormati itu lebih baik daripada mentaati. Artinya apa? Kita boleh berbeda pendapat dengan siapapun, termasuk guru kita, orang tua kita, asalkan tidak menghilangkan sikap hormat ta'zim kita kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita, termasuk guru kita dan orang tua kita. Gitu loh. Nah, bahkan di buku saya ya, ketidakabsahan nasab Ba'alawi, saya katakan begini ya, berdasarkan pernyataan daripada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, maka kami memiliki 3 alasan untuk mengatakan bahwasanya kalam itu bukan kalam isbat tapi kalam maddah gitu. Nah, itu saya sampaikan di sini prolog ya, meluruskan prolog buku Keabsahan Nasab Ba'alawi. Nah, di situ saya memberikan 3 argumentasi. Yang pertama, beliau bukan ulama ahli nasab. Jelaskan, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu bukan ulama ahli nasab. Dia itu menurut biografi yang ditulis oleh Az-Zarikli dalam kitabnya Al-Iqlil, itu beliau adalah seorang adibun, syairun, seorang sastrawan dan penyair, bukan ahli nasab. Yang kedua, redaksinya tidak sesuai dengan fakta dan realita yang telah kami paparkan di atas, sebagaimana dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab, wala ibratah bitakrirati man laisa min ahli dirayati bin nasab. Tidak bisa dianggap sebagai bentuk kalam isbat. Sebentar Ki Ghazali, di mute dulu. Anda doubling suaranya. Wala ibratah, dan tidak bisa dianggap sebagai bentuk isbat nasab keterangan-keterangan man laisa min ahli dirayati bin nasab. Kiai Ghazali, tolong di mute dulu suaranya ya. Iya. Wala ibratah, dan tidak bisa dianggap sebagai Iya, Gus. astagfirullahaladzim. Lanjut teman-teman, lanjut kalau ingin bicara lanjut. Sudah di mute Gus. Lanjut Gus. Lanjut Gus.
wala ibrata, dan tidak bisa dianggap sebagai bentuk isbat nasab. Bitakrirat, keterangan-keterangan yang datangnya man laisa min ahli dirayati bin nasab, dari orang yang bukan ahli di bidang ilmu nasab. Tuh. Nah, jadi dari dua argumentasi itu sudah jelas bahwasanya itu bukan kalam isbat tapi kalam maddah. Kan biasa seorang penyair, seorang sastrawan itu ketika menyampaikan segala sesuatu itu pasti menggunakan kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat majas gitu. Seperti halnya syair yang termaktub di dalam kitab Berzanji dan Riba. Anta syamsun anta badrun, engkau adalah matahari dan rembulan. Apakah Nabi Muhammad itu matahari dan bulan? Tidak, itu hanya kalam maddah gitu. Gitu. Dan itu sudah diulas oleh Kiai Imad karena kedekatan emosional Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dengan para Ba'alawi, maka dia mengeluarkan kalam maddah itu gitu loh. Nah kemudian alasan yang ketiga, dia mengatakan qad ijtama'atil ummatul muhammadiyah ala sairil a'sari wal aqtar. Itu kan tidak sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Karena fakta dan realitanya tidak ada ulama itu yang mengijma dari masa ke masa dari setiap wilayah yang ada bahwasanya Ba'alawi itu min as-sahih ahlin nubuwati nasaban. Gak ada itu. Gak ada. Bahkan ketika kita cross check perkataan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Riyadul Jannah fi Azkaril Kitabi was Sunnah, itu nggak dijelaskan dia mengutip dari mana, alasannya apa, dalilnya apa, nggak ada. Gitu Yai. Monggo silakan lanjut. Mohon maaf saya potong sebentar Gus ya. Ini teman saya waktu mondok itu, dia tuh kayaknya muhibin berat sampai saat ini. Nah, dia tuh ngebela ngomong kayak begini-begini, sangat memuja Mbak Alawi. Terus saya bilang gini loh Mas, orang itu kalau sudah ngaku-ngaku saya adalah, berarti dia tuh bukan siapa-siapa. Begitu juga Mbak Alawi, kalau dia mengaku keturunan baginda Nabi itu udah nggak mungkin, itu kan saya. Loh kenapa kamu bilang seperti itu? Loh iyalah, nggak usah nanya ke saya, coba ngaca ke diri kamu sendiri. Kamu aja kontak WA dikasih nama Kiai Deso, padahal sebenarnya kamu bukan Kiai. Nah sama aja kayak gitu. Saya balik begitu, orangnya langsung nggak ngomong. Soalkan Ya kalau orang mengaku saya adalah berarti dia bukan siapa-siapa, udah gitu aja. Kamu kan bukan Kiai, tapi kenapa WA-nya dikasih nama Kiai Deso sedangkan kamu bukan Kiai? Sama aja dengan mereka mengaku cucu Nabi padahal bukan. Nah berarti kamu dengan mereka tuh 11-12, saya gituin. Langsung diem dia orangnya. Iya, satu circle Mas, makanya mengidolakan Mas. Saya itu kawan-kawan teman-teman dari Muhibbin atau dari Habaib di room itu mereka udah kesal banget sama saya sampai dia bilang, Dilah, kamu saya bawa ke Robito, kata dia gitu. Saya mau dibawa ke Robito. Jangan mau Om. Pengen tahu. Jangan mau ya. Kamu ngomong apa di sana? Saya bilang, insya Allah saya siap. Justru saya senang bisa ke sana, bisa ketemu orang-orang hebat. Saya bilang begitu. Toh kan saya hanya berbeda pendapat saja. Saya ingin menanyakan syuhra wal istighfar itu doang satu. Sebenarnya alasan saya cuma satu doang. Syuhra wal istighfar saja. Kalau teman-teman dari Habaib atau dari Muhibbin yang ingin datang ke tempat saya, silahkan minta nomor WA saya kasih. Cuman syaratnya satu, datang mau kopdar, kopi, kita ngobrol bareng. Bukan mau kekerasan, saya bilang begitu. Gini Pak Kiai, kalau memang Habib itu keturunan baginda Nabi, gak mungkin nyolong motor. Orang kejadian yang nyuri motor itu di desa mertua saya kok, di daerah Wonorejo, nyolong motor ketahuan. Makanya saya sekarang mikir-mikir jangan kayak diam aja Kiai Haji, ayo berbicara Kiai Haji, jangan taping Kiai Haji. Sudah di atas. marhaban. Kiai Haji. Dia masih nggak mau ngomong Gus karena ada saya Gus.
Ya Haji ini ngeliat ini. Udah gitu ya keterlaluan juga Gus. Nah baginda Nabi kan mi'rajnya 1 kali, masa Fakih Muqaddam 70 kali. Baginda Nabi bisa bisa mengeluarkan air susu dari jari manisnya, Fakih Muqaddam menurunkan hujan susu. Kan menandingi baginda Nabi tuh Gus. Bener loh, sejak tahun 90-an saya di pesantren tuh nggak pernah tahu yang namanya Fakih Muqaddam. Saya tuh taunya